Jadi begini, Anda akan tahu Anda sangat berani melawan penguasa karena harganya hanya sebatas penjara. Tapi Anda tidak akan pernah tahu jika Anda terlalu berani melawan penguasa karena nyawa yang menjadi tebusannya. Orang-orang ini contohnya. Entah apa yang kami kerjakan ketika berusia 24 tahun, tapi di umur itu, Marsina sudah menjadi simbol perjuangan. Dan dia harus meninggal karena itu. Wiji Tukul diculik hilang entah kemana sejak puluhan tahun lalu setelah lantang melawan Orde Baru. Salim Kancil, Petrus, dan ratusan pejuang-pejuang lain juga tidak berbeda, dilenyapkan secara brutal oleh para penguasa. Tapi cara ala preman seperti ini tidak selalu bekerja, apalagi untuk orang-orang populer seperti Munir. Situasi dan kondisi saat itu menuntut pelaku untuk melenyapkannya dengan cara yang lebih licin. Yang saking licinnya membuat dalang di baliknya tidak tertangkap hingga saat ini. Lupakan sebentar pengetahuan Anda tentang kasus ini. Anda tidak akan mengerti kerumitannya jika tidak melihatnya dari kacamata penyidik. Ini yang mereka lihat. Pesawat Garuda GA974 ini terbang dari Jakarta menuju Belanda setelah sebelumnya transit di Singapura. Munir adalah salah satu dari 350 penumpang di dalam pesawat ini. Tujuannya ke Belanda melanjutkan S2. Tidak mungkin istrinya mengizinkan Munir ke sana jika kesehatannya tidak baik-baik saja. Lantas bagaimana ceritanya seseorang yang sehat bisa meninggal di dalam pesawat hanya karena muntaber beberapa kali? Keganjilan ini terus terasa setidaknya sampai pihak keluarga mendapat informasi dari media Belanda. Kematiannya di atas langit Rumania atau 3 jam sebelum mendarat membuat pemerintah Belanda berhak melakukan otopsi meski tanpa persetujuan keluarga. Temuan arsenik di dalam urin, darah, dan lambung Munir membuat Mabes Polri mengirim tim penyelidik ke sana. Tidak langsung memang, tapi beberapa hari kemudian mereka berhasil mendapatkan laporan resmi otopsinya. Dan hal ini membuat pemeriksaan terhadap 8 kru Garuda yang ikut terbang bersama Munir ke sana terasa masuk akal. Jika Munir meninggal karena diracun, siapa lagi yang layak dicurigai selain mereka-mereka yang memiliki akses tak terbatas dalam pesawat? Polisi memang tidak menemukan apa-apa dari 8 kru ini tentang diracunnya Munir, tapi kebuntuan ini membuat ratusan aktivis berdemo di depan istana yang mengarah pada pengesahan segera tim pencari fakta. TPF ini terdiri dari kalangan pemerintah dan masyarakat sipil. Jika tidak didesak mereka, polisi mungkin akan terus ikut permainan pihak Garuda yang selalu menunda proses rekonstruksi. Inilah yang membuat Garuda dinilai tidak kooperatif. Kenapa harus bertingkah seperti ini jika mereka memang tidak tahu apa-apa? Dan pasti, penyelidikan justru akan semakin terpusat pada mereka setelah itu. Lantas tidak heran jika kemudian TPF menemukan surat aneh ini. Apanya yang aneh, tanya Anda? Ya, perhatikan ini. Surat ini dikeluarkan 11 Agustus 2004, hampir bersamaan dengan dimulainya pemberitaan media massa terkait keberangkatan Munir. Oke, kebetulan mungkin. Tapi bagaimana dengan ini? Surat ini seharusnya dikeluarkan oleh orang ini. Tapi di kasus ini, suratnya malah dikeluarkan langsung oleh Dirut Garuda. Bentuk penugasan yang diberikan juga sangat umum. Dan bagian yang paling mencurigakan? Perhatikan. Surat penugasan ini berlaku tanpa batasan waktu. Surat ini seakan dibuat untuk mengakali ketidakpastian jadwal keberangkatan Munir yang sudah berubah 6 kali saat itu. Anda sudah tahu siapa yang ditugaskan dalam surat ini. Orang ini sebenarnya dijadwalkan terbang ke Cina sebagai pilot pada tanggal 6. Tapi di hari itu, dia justru mendatangi orang ini untuk dikeluarkan surat pada hari yang sama supaya bisa ikut penerbangannya Munir yang terbang di hari itu juga, hanya untuk menjadi ekstra kru. Pesawat Munir berangkat jam 10 malam. Tahu di mana posisi dia pagi harinya? Di Singapura. Untuk apa bersusah payah meminta surat ini membatalkan penerbangan ke Cina yang, by the way, sangat penting untuk memperbanyak jam terbangnya, jika tujuannya hanya untuk terbang ke tempat yang sama, di hari yang sama? 13 jam lebih Polikarpus diperiksa dengan lie detector karena kejanggalan ini.